Suatu sumber bunyi bergerak relatif terhadap pendengar yang diam. Bila cepat rambat bunyi di udara 325 meter per sekon dan kecepatan sumber bunyi 25 meter per sekon, maka perbandingan frekuensi yang diterima pendengar itu pada saat sumber bunyi mendekati dan menjauhi adalah baik. Berdasarkan soalan tadi, maka saya akan menulis apa yang diketahui dan ditanya serta menyelesaikannya. Jadi soalan tadi mengatakan bahwa suatu sumber bunyi bergerak relatif terhadap pendengar yang diam. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang diketahui adalah suatu sumber bunyi bergerak relatif terhadap pendengar yang diam. Jadi P kecepatan pendengar adalah 0 meter per sekon. Bila cepat rambat bunyi di udara 325 meter per sekon, jadi V adalah 325 meter per sekon. Kemudian, dan kecepatan sumber bunyi 25 meter per sekon. Jadi, kecepatan sumber bunyi adalah 25 meter per sekon. Kemudian, setelah mengetahui kita menulis apa yang diketahui, jadi kemudian maka perbandingan frekuensi yang diterima pendengar itu pada saat sumber bunyi mendekati dan menjauhi adalah, jadi yang ditanyakan adalah perbandingan antara frekuensi pendengar ketika sumber bunyi mendekati, bisa kita misalkan dengan FP1, dibanding dengan frekuensi pendengar saat sumber bunyi menjauhi. Kita simbolkan atau kita misalkan dengan FP2. Jadi itulah yang ditanyakan. Baik, setelah menulis apa yang diketahui dan ditanya, maka langsung saja pada penyelesaian. Jadi kita tulis dulu rumus. Rumusnya adalah Fp sama dengan V plus minus Vp plus V plus minus Ps dikali Fs. Jadi ini rumus umumnya. V plus minus. Jadi kita langsung saja masuk pada, maka mari kita mengetahui. Jadi setelah kita mengetahui rumusnya, maka saya akan menggambarkan dulu bagaimana pergerakan sumber bunyi dengan pendengar. Jadi sumber bunyi dengan pendengar. Nah, sumber bunyi dengan pendengar. Jadi suatu sumber bunyi bergerak relatif terhadap pendengar yang diam. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pendengar ini adalah mempunyai pada keadaan diam dan kecepatan pendengar adalah 0 meter per sekon. Nah, suatu sumber bunyi bergerak relatif. Jadi sumber bunyi ini bisa mendekati pendengar dan bisa juga menjauhi pendengar. Jadi kecepatan sumber bunyi pada saat pendengar mendekati sumber bunyi mendekati pendengar itu akan bernilai, maka kecepatannya akan bernilai negatif. Dan ketika sumber bunyi menjauhi pendengar, maka kecepatannya bernilai positif. Baik, berdasarkan penggambaran tadi, maka kita masuk pada nilai perbandingan antara Fp1 dibanding dengan Fp2. Jadi kita masukkan rumus Fp1, teman-teman.
FP1. Jadi rumus FP1 ini tadi, karena FP1 adalah frekuensi pendengar pada saat sumber bunyi mendekati pendengar, jadi kecepatan sumber bunyi adalah bernilai negatif. Jadi kita harus tulis saja rumusnya, V plus minus VT. Jadi VT tidak perlu ditulis karena bernilai 0 atau tidak berpengaruh nanti, per V plus minus VS atau kecepatan bunyi di udara plus minus kecepatan sumber bunyi. Jadi kecepatan sumber bunyi bernilai negatif, kurang V kurang VS dikali FS banding VP2. Jadi VP2 ini adalah frekuensi pendengar pada saat sumber bunyi menjauhi. Jadi kecepatan sumber bunyi nanti akan bernilai positif. Jadi kita tulis saja V per V ditambah VS dikali FS. Jadi ini dia rumusnya, FP1 banding FP2, V per F kurang F, V per V kurang VS kali FS banding V per V ditambah FS kali FS kali VS dikali, ya. Jadi begitulah rumusnya. Nah, maka kita ganti nilainya, kita masukkan nilainya. FP1 dibanding FP2 dengan V, kita masukkan nilainya. V adalah 325 per V 325 dikurang VS, kecepatan sumber bunyi adalah 25 meter per sekon, dikali FS banding V 325 per V tambah VS 325 ditambah 25 dikali FS. Nah, ini dia. Mana yang nah, jadi FS ini habis dibagi. Jadi kita ekspresikan FP1 banding FP2 325 per 325 kurang 25 adalah 300 banding 325 per 325 tambah 25 adalah 350. Jadi FP1 banding FP2 sama dengan, jadi kita operasikan 325 kita sederhanakan, 325 per 300 adalah 13 banding 12 banding 13 per 12 banding 13 per 14. Jadi ini dia. Nah, tadi ini 325 per 300 banding 325 per 350. Jadi FP1 banding FP2, jadi kita sederhanakan yang ini tadi, kita bagi 25, jadi hasilnya akan menjadi seperti ini, 13 per 12 banding 13 per 14. Udah, P1 banding P2, kita kali silang, 13 kali 14 banding 12 kali 13.
Jadi yang 13-nya habis dibagi, tinggal FP1 banding FP2. Jadi 14, tinggal 14/12. Ini dia. Tadi kan. Nah, jadi ini kita kali silang 13/14 kali 14 dibanding 12 kali 13. Nah, yang 13 ini habis dibagi, tinggal 14/12. Jadi 14/12 ini kita bagi-bagi 2, ya, tinggal 7/6 atau 7/6. Inilah hasilnya, teman-teman. Jadi perbandingan frekuensi yang diterima pendengar pada saat sumber bunyi mendekati dan menjauhi adalah 7/6. Demikian video saya. Terima kasih.